Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Mahendra. Saya dari kelas E, Elektro tahun angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem telekomunikasi data. Langsung saja, komunikasi adalah interaksi yang terjadi antara transmitter dan receiver. Dalam komunikasi tertentu dibutuhkan beberapa hal yang menunjang terjadinya komunikasi. Hal yang menunjang itulah yang disebut model. Model di sini diartikan sebagai suatu hal yang harus ada dalam sistem komunikasi. Yang akan kita bahas kali ini adalah model komunikasi sederhana. Berikut ini merupakan elemen-elemen yang harus ada dalam model komunikasi. Seperti ini, ada 5 elemen-elemen seperti source. Elemen ini berfungsi sebagai pembangkit suatu data informasi yang akan ditransmisikan oleh transmitter. Keberadaannya mutlak harus ada pada model komunikasi. Transmitter berfungsi sebagai pengirim data yang sudah dibangkitkan dari sumber. Data ini akan dikirim ke alamat tujuan yang telah ditentukan. Biasanya transmitter tidak langsung mengirimkan data dengan sinyal aslinya, melainkan merubah sinyal asli tersebut menjadi bentuk lain agar dapat dilewatkan dalam sistem transmisi. Contohnya seperti modem yang menyalurkan data berupa sinyal digital dari komputer. Kemudian merubah sinyal digital tersebut menjadi sinyal analog agar dapat ditransmisikan lewat jaringan telepon. Transmisi berupa suatu jaringan yang menghubungkan antara transmitter dan receiver. Receiver berfungsi sebagai penerima data. Biasanya receiver juga yang akan mengolah suatu sinyal yang diterima menjadi sinyal asli yang dikirim oleh transmitter agar data yang diterima dapat dibaca oleh tujuan. Destinasi membaca data informasi yang diterima oleh receiver. Misalnya seperti ini, komputer A mengirim sinyal digital ke transmitter, dan transmitter bisa merubah sinyal yang awalnya sinyal digital menjadi analog dan dikirim sinyal transmisi berupa WiFi, lalu diterima oleh receiver melalui dikirim ke destination yang berupa sinyal analog. Model jaringan ada 3, dari host, transmitter, node, mekanis, host, receiver. Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu transmitter mengirim informasi ke receiver melalui transistor mekanik node. Node merupakan titik-titik yang menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lain. Dalam jaringan node berupa komputer yang berfungsi untuk sirkuit switching dan merelay data user. Ada juga fungsi dasar jaringan komunikasi, yaitu switching, routing, flow control, keamanan, memonitoring, backup, dan manajemen. Switching suatu proses pengalokasian untuk bandwidth masing-masing klien suatu jaringan tersebut. Routing biasanya suatu alamat-alamat untuk mengarahkan sesuai tujuan jaringan. Flow control suatu fungsi untuk mengontrol semua alur dalam jaringan tersebut. Security, keamanan. Backup berfungsi untuk menyimpan data cadangan ketika tidak ingin kehilangan data, misalnya kehapus atau sebagainya. Monitoring merupakan proses melihat apa yang terjadi pada jaringan tersebut. Lanjut. Klasifikasi jaringan. LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah perkantoran, sebuah gedung, atau sebuah sekolah, dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. Secara garis besar, LAN terdapat 2 tipe jaringan LAN, yaitu jaringan peer-to-peer dan jaringan client server. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network, biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antara wilayah dalam satu provinsi
Dalam hal ini jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan yang kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contohnya yaitu jaringan bank, di mana beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar disebut dihubungkan antara satu dengan lainnya. 1. Wide Area Network mencakup daerah geologis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. Terrestrial Area Network mencakup antar negara. Yang terakhir, Global Area Network mencakup seluruh dunia tentunya. Lanjut, topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Topologi jaringan seringkali dipakai suatu perusahaan, lembaga, ataupun badan institusi agar antar anggota bisa saling melakukan komunikasi dengan cepat dan aman. Macam-macam topologi jaringan. Metode untuk membuat topologi jaringan memiliki banyak varian, tergantung pada pilihan dan kebutuhan penggunanya. Masing-masing metode memiliki kekurangan dan kelebihannya tentunya. Berikut ini adalah macam-macam topologi jaringan. Topologi ring. Metode ini jaringan yang banyak digunakan di perusahaan. Sesuai dengan namanya, metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Untuk membuat jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti sebuah cincin, setiap komputer perlu dihubungkan secara seri satu sama lain. Sistem topologi jaringan berbentuk ring dibuat untuk bisa saling berinteraksi dalam keadaan dekat ataupun jauh. Ciri khusus topologi ring adalah menggunakan kabel. Membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa node disusun secara seri. Pergerakan data berjalan suatu arah sehingga tidak ada kemungkinan untuk bertabrakan. Untuk cara kerjanya sederhana, setiap node pada sentral memiliki penguat sinyal di kedua sisinya sehingga setiap perangkat saling bekerja sama untuk menguat sinyal. Alat bernamanya token akan membantu saat proses penerimaan sinyal. Token juga berfungsi sebagai penghantar data jika dibutuhkan oleh suatu node. Dan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti itu. Yang kedua, topologi star. Topologi jaringan berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi, masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Banyak perusahaan yang juga memakai sistem topologi seperti ini. Sistem kerja topologi jaringan star ini adalah dengan menempatkan suatu jaringan sebagai pusat segala aktivitasnya. Segala pertukaran data dilakukan dengan melewati jaringan di pusat. Istilahnya yang sering digunakan dalam topologi informasi yakni jaringan pusat disebut stasiun premier dan node yang diterkoneksikan disebut sebagai stasiun sekunder. Ciri-cirinya seperti node terkoneksi langsung dengan server pusat. Aliran data mengalir dari node kemudian ke server, lalu diarahkan ke node yang dituju. Jika ada kerusakan pada salah satu node, keseluruhan jaringan akan tetap baik-baik saja. Cara kerja topologi star dengan merancang beberapa jaringan komputer untuk terkoneksi dengan pusat yang disebut hub atau switch. Kemudian jaringan yang berada di pusat akan menjadi semacam server sentral.
Switch sebagai salah satu perangkat di server pusat akan menyimpan sebuah aliran data dari node sebagai data CAM pada memori yang tersedia. Dan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, mudah untuk dirancang, memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi. Lebih mudah menemukan sumber permasalahan jika dapat gangguan. Untuk kekurangannya, perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem, sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Biaya yang dikeluarkan cukup mahal karena membutuhkan banyak kabel. Setiap satu jaringan komputer dihubungkan langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan informasi tinggi. Untuk selanjutnya, topologi mesh. Topologi mesh atau jala adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated. Pada umumnya, jenis topologi jaringan seperti ini diperuntukkan pada sistem topologi yang memiliki perangkat komputer sedikit. Jaringan topologi ini dapat meningkatkan kecepatan proses transfer data karena langsung dikirim menuju komputer yang dituju tanpa perantara. Ciri-cirinya yang paling terlihat adalah menggunakan banyak kabel karena koneksinya langsung dihubungkan antar komputer. Selain itu, topologi ini biasanya memiliki lebih dari 2 port input-output serta memiliki konfigurasi yang berbeda pada setiap node. Cara kerjanya sangat sederhana karena data yang dikirim langsung menuju node yang dituju. Kabel yang saling terhubung antar komputer membuat arus data informasi berlangsung dengan cepat. Kelebihan dari topologi mesh ini, dengan dedicated, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. Kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen jaringan yang lain. Keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Mudah mengidentifikasi sumber kerusakan jika terjadi gangguan. Untuk kekurangannya, topologi sistem mesh menggunakan banyak kabel dan port input-output. Proses instalasi jaringan cukup susah dan untuk dibangun. Biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, topologi bus. Pengertian dari topologi bus merupakan suatu cara atau metode yang digunakan dengan penghubungan 2 maupun lebih pada komputer secara serial, menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data atau sebagai center. Secara umumnya, topologi ini digunakan pada jaringan yang memiliki skala kecil, yang mana untuk seluruh perangkat jaringan terhubung melalui kabel tunggal. Untuk topologi jenis ini menggunakan BNC konektor dan sebuah terminator yang digunakan sebagai media transmisi data. Sesuai dengan namanya, bahwa untuk desain dari rangkaian tipe jaringan ini hampir menyerupai ruangan yang ada dalam bus. Salah satu fungsi topologi ini yaitu sebagai penghubung jaringan komputer 2 maupun lebih dan untuk pertukaran data atau informasi. Prinsip kerjanya memiliki yaitu satu komputer dijadikan sebagai server, lalu untuk jaringan akan dipecah-pecah dengan menggunakan sumber kabel. Dengan begitu, maka akan setiap jaringan komputer maupun sambungannya mempunyai bus untuk dijadikan sebagai konektor. Untuk kelebihan, topologi jenis ini mudah dan sederhana.
tidak membutuhkan biaya mahal, tidak mempengaruhi pada perangkat lain, tidak membutuhkan hardware. Untuk kekurangannya, sulit mendeteksi kesalahan. Kedua, memiliki transfer yang padat. Tiga, kecepatan akses berpengaruh pada perangkat lain. Berikutnya, sirkuit switching. Jaringan sirkuit switching adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedicated di antara node dan terminal untuk digunakan penggunanya untuk berkomunikasi. Sirkuit yang dedicated tidak dapat digunakan untuk menelpon lain sampai sirkuit ini. Maksud saya, sirkuit yang dedicated tidak dapat digunakan oleh penelpon lalu sampai sirkuit itu dilepaskan dan koneksi baru bisa disusun. Bahkan jika tidak ada komunikasi berlangsung pada sebuah sirkuit yang dedicated, kanal tersebut tetap tidak dapat digunakan oleh pengguna lain. Kanal yang dapat dipakai untuk menghubungkan telepon baru disebut sebagai kanal yang ideal. Selanjutnya, step circuit switching. Yang satu, circuit establishment. 2, signal transfer. 3, circuit disconnect. Yang ke satu, circuit establishment. Ada 2, point to point dari terminal ke terminal melalui simple switching. Yang keduanya, internal switching dan multiplexing maksud saya antar simple switching. Lanjut, paket switching. Paket switching merupakan sebuah metode pengiriman data yang memecah-mecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Tujuan dari pemecah data tersebut adalah supaya terdapat fleksibilitas dalam proses pengirim data. Maksudnya adalah data tidak dikirim melalui satu jalur khusus, tapi dikirim secara paralel dengan memanfaatkan jalur koneksi lain yang tidak terlalu padat. Adapun struktur paket switching. Header, data payload, trailer. Header sebagai alamat, data payload sebagai pengirim data. Lebih jelasnya seperti itu. Lanjut. Model paket switching. Ada 3, model node, formula light, virtual packet switching. Untuk perbandingan antara sirkuit switching dan paket switching, lebih cepat paket switching daripada sirkuit switching, karena sirkuit memerlukan jalur dedicated, memerlukan waktu yang sangat lama. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.